Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Siapa di sini kalian pejuang LDR maupun LDM, long distance relationship dan juga long distance marriage? Kalian udah nikah tapi terpisah oleh ruang dan waktu. Sementara kalian juga pengen punya anak. Mungkin alasannya karena pendidikan atau karena kuliah, karena kerjaan, atau alasan-alasan lainnya yang menyebabkan kalian harus terpisah sementara dengan pasangan kalian. Kalian yang mau tahu seperti apa videonya, simak terus sampai habis. Sebenarnya nggak ada alasan khusus ataupun nggak ada tip khusus, trik khusus juga untuk kalian pasangan LDM ataupun LDR. Kenapa? Karena kalau kita mau hamil, cuma ada 3 cara yang bisa menyebabkan kita hamil. Yang pertama adalah masa subur. Yang kedua, berhubungan tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Dan yang ketiga adalah faktor dari sel telur dan sel sperma yang harus bagus. Kalau kalian nggak ketemu, ya, sementara kalau mau berhubungan itu harus ketemu ya, gimana caranya kan kita bisa hamil. Tips dari aku ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba. Yang pertama adalah, coba kalian diskusikan dengan pasangan kalian, dengan istri kalian ataupun dengan suami kalian. Kalian butuh yang namanya honeymoon. Mungkin bisa izin ya atau cuti selama 1 minggu khusus di masa subur. Jadi buat para wanita harus bisa benar-benar memperhitungkan di mana masa subur kalian dan harus akurat. Karena kenapa? Karena kalian hanya berhubungan ketika 1 minggu itu aja. Tapi berhubungannya itu jangan 1 minggu setiap hari, itu juga nggak bagus ya. Berhubungan yang baik itu 1 minggu kurang lebih 2-3 kali. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, sperma itu butuh sekitar 2 hari supaya dia bisa berkualitas dengan baik. Makanya para wanita harus benar-benar tahu dan paham banget kapan masa suburnya itu terjadi. Aku saranin kalian untuk beli tes pack ovulasi, itu ada di Shopee banyak banget. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian sudah ada di masa subur, salah satu tandanya adalah keluar keputihan bening dan lendir, itu berarti kalian lagi ada di masa subur. Nah, kalian pakai tes pack itu biasanya garisnya itu 2, bukan hamil ya, tapi memang kalian lagi ada di masa subur. Nah, kalian coba diskusikan dengan pasangan kalian untuk liburan dulu lah, refreshing dulu. Kalau misalnya lagi zaman-zaman kayak gini kan memang susah ya untuk pergi keluar kota. Kalian bisa staycation di hotel ataupun sewa villa atau apartemen juga bisa. Kalian habiskan waktu dalam 1 minggu di saat masa subur. Lalu kalian bisa berhubungan tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi ya. Ingat itu, nggak pakai pelumas juga. Jadi benar-benar kalian berhubungan real selama 2-3 kali dalam 1 minggu tersebut. Buat kalian ya, para suami dan istri ya, terutama buat suami nih, jauh dari orang tua, jauh dari istri, biasanya pola hidupnya ya itu ya terserah dia. Mau tidur jam berapa terserah, mau makan apa aja terserah, yang ada di depannya dia makan kan. Biasanya laki-laki itu kan lebih cuek ke kesehatan ya. Biasanya gitu sih kebanyakan ya. Jadi please banget nih buat para istri ya untuk selalu teleponin, SMS-in atau WA-in suaminya untuk mengingatkan harus bisa menjaga yang namanya pola hidup sehat. Mulai dari jangan begadang, rokoknya, kopinya juga dikurangi, makan makanannya juga, supaya bisa menjaga sel spermanya agar tetap bagus. Jadi ketika kalian pulang liburan, kondisi si suami ini udah prima, dan dia udah membawa sel sperma yang bagus, datang ke sel telur udah dalam kondisi yang bagus, dan akhirnya insya Allah ya diharapkan terjadilah yang namanya kehamilan. Penting banget nih buat para suami ya untuk benar-benar menjaga pola hidupnya ya, pola hidup sehat, makan makanannya bergizi, terutama yang mengandung asam folat. Yang kedua juga pola hidupnya, jangan begadang, olahraganya juga harus ditingkatin lagi. Ambil-ambillah sedikit ya pada saat liburan, kalau kalian kerja ataupun kalian kuliah, pasti ada dong hari liburnya, manfaatin waktunya buat istirahat, refreshing juga bisa, ataupun untuk olahraga. Olahraga di rumah juga banyak banget macamnya, bisa mulai dari yoga ataupun jalan kaki aja di rumah selama 45 menit juga itu udah bagus. Suami harus bisa pinter-pinter untuk jaga diri, seperti yang aku udah bilang tadi ya, salah satunya itu. Yang kedua adalah jangan jajan sembarangan. Pertama, bahaya banget ya buat kesehatan. Yang kedua, kasihan istrinya ya. Jangan jajan sembarangan. Kalau kalian jauh dari istri ya, lebih baik kalian yaitu luangkan waktu selama 1 minggu pulang untuk honeymoon atau staycation di hotel atau villa kan, lumayan juga kan, sekalian liburan, sekalian refreshing. Karena
Promil ini nggak bisa yang namanya nggak punya strategi. Kita bilangnya kan ikhtiar ya. Ikhtiar itu nggak cuma asal berhubungan, tapi nggak ada strateginya, nggak ada apa ya, ibaratnya kalau kita mau menang kan kita harus punya strategi khusus kan supaya kita bisa menang. Begitu pula dengan promil. Jadi kalian harus benar-benar mempunyai strategi yang bagus supaya goalnya itu bisa tercapai. Mulai dari kalian juga harus relax, selain menjaga pola hidup yang sehat, juga mengurangi hal-hal yang menyebabkan resiko promilnya itu gagal. Kalian juga harus relax, harus happy, harus senang, nggak boleh stres. Semakin kalian mikirin tentang kok nggak hamil-hamil, itu justru akan stres dan itu sangat amat berpengaruh kepada keberhasilan promil kalian. Lalu buat para istri ya, ditinggal suaminya, kalian di rumah sama ibunya misalnya, kalian suka jajan sembarangan, misalnya jajan cilok, cilor, seblak, bakso, mie ayam ya, aduh aku suka banget semua itu. Tiba-tiba kalian naik 5 kilo melonjak. Gimana? Pasti kalian shock banget kan? Sementara kalau berat badan itu juga berpengaruh kepada hormon kalian. Makanya kalau kalian berat badannya berlebih, tidak sesuai dengan BMI, atau body mass index kalian, itu juga bisa berpengaruh ke keberhasilan promil kalian. Makanya di video-videoku sebelumnya aku selalu bilang kalau kalian merasa berat badan kalian berlebih, tidak sesuai dengan tinggi badan kalian, please banget untuk cari diet yang khusus cocok untuk diri kalian. Karena nggak semua diet itu cocok di badan kita. Aku sendiri ya, karena aku berat badannya itu 60 kilo, sementara tinggi badanku cuma 150. Dimana tinggi badan 150 itu harusnya berat badannya itu 45, Bo. Jadi banyak banget. Dan aku merasa pada saat itu ya, itu yang menyebabkan aku tuh nggak hamil-hamil. Akhirnya aku diet. Diet apa yang aku lakuin? Namanya diet JSR. Teman-teman bisa scroll down video-video aku sebelumnya, itu aku udah pernah bahas tentang JSR. JSR intinya itu adalah kita minum ramuan. Aku bilangnya ramuan cinta, jahe, kunyit, serai setiap pagi di perut kosong. Aku lebih suka pakai yang bubuk. Bubuknya tuh murni karena tokonya itu udah terkenal banget lah dengan JSR itu ya. Jadi aman, kalau kalian mau beli, kalian bisa cek linknya di description box. Lalu kalian tambahin jeruk nipis dan juga madu. Kalian minum setiap hari, insya Allah akan memperbaiki hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kalian. Buat teman-teman yang headnya nggak lancar, juga bisa minum itu untuk memperlancar head kalian. Selain itu, aku juga menjaga pola makan. Pagi hari, aku cuma makan sarapannya itu nggak berat. Aku ganti sarapan berat aku yang sebelumnya itu dengan sarapan yang lebih ringan. Contohnya setelah minum ramuan cinta, aku makan buah, atau makan oatmeal. Pokoknya yang ringan-ringan, atau bikin smoothies. Itu di jam 7, jam 8. Nanti jam 10, aku makan lagi, tapi ngemil. Bisa buah, ataupun snack yang kalorinya rendah. Kan sekarang banyak banget tuh yang kalorinya rendah. Nanti jam 12 aku makan nih, makannya tetap nasi putih, tetap nasi putih. Gak bisa hilang dari nasi putih, tapi porsinya aku kurangin. Sayurnya harus ada, minimal sayurnya itu harus direbus ataupun dikukus. Kalau nggak bisa, kalian bisa tumis tapi pakai air. Gimana caranya? Kalian bisa googling aja ya di YouTube ataupun di Google, itu banyak kok caranya. Gak kan gosong, tenang aja. Terus yang kedua harus ada protein, bisa dari tempe, tahu. Biasanya aku panggang, kalau nggak aku kukus. Enak gak enak dimakan aja, karena kita kan niat ya, jadi ya enak aja. Yang ketiga bisa ditambahin ikan ataupun ayam, itu juga biasanya aku panggang ataupun kukus. Enak gak enak dimakan aja, nanti kalian lama-lama terbiasa ya. Terus jam 3 sore aku ngemil lagi, bisa buah ataupun snack yang kalorinya rendah. Dan di jam 6 sore maksudnya, itu aku juga makan lagi. Biasanya aku makan berat sih, kadang ya makan berat, tapi kalau lagi nggak pengen makan berat, aku makan snack aja, buah sih, kebanyakan buah ya, karena buah itu kan gampang dicari, apalagi buah yang musim udah murah, gampang dicari kan, enak banget ya kan. Buah itu kan penting banget buat kita ya, jangan lupa untuk konsumsi buah dan sayur setiap hari. Dan satu lagi yang sebenarnya ini hal yang sepele, tapi efeknya tuh bagus banget adalah minum 3 liter air per hari. Jadi aku beli botol khusus ya, khusus untuk aku minum itu yang 2 liter. 2 liter yang gede banget, itu aku beli dan harus habis. Kalau udah habis kan, oh aku udah minum 2 liter. Nanti sampai rumah biasanya aku isi lagi 1 liter ataupun 2 liter. Karena waktu itu aku posisinya masih kerja. Nah, teman-teman bisa coba itu ya. Tapi ini cocok-cocokan. Cocok di aku mungkin gak cocok di teman-teman. Cocok di teman-teman belum tentu juga cocok di aku ataupun di teman-teman yang lainnya. Please banget ya untuk kalian, wanita maupun pria sih harus bisa untuk menjaga berat badan ideal. Supaya ya kalau berat badan kita itu ideal,
badan kita enteng, gampang ngapa-ngapain, dan insya Allah program kita juga akan berhasil. Tapi aku udah usaha ini itu kak, udah minum ramuan ini, udah minum ramuan itu, udah cobain ini, cobain itu. Pokoknya yang aku lihat di YouTube, yang orang saranin buat aku, semuanya tuh aku udah coba. Tapi kenapa ya, aku tak kunjung hamil juga, promilku kok nggak berhasil juga, itu kenapa? Kalau usia pernikahan kalian udah 1 tahun bahkan lebih, please banget kalian harus cek kondisi kalian dan juga suami ke dokter. Yang istrinya dicek saluran reproduksinya ada masalah atau enggak, gimana dengan sel telurnya ada masalah atau enggak. Untuk si suami ya bapak-bapak jangan males untuk ke dokter ya, temenin istrinya biar dia nggak ngerasa berjuang sendirian. Suami harus dicek sel spermanya seperti apa, bagus nggak, jumlahnya berapa, bentuknya kayak gimana, kualitasnya bagus apa enggak, itu semua harus dicek. Kenapa? Kalau misalnya ada masalah ya, amit-amitnya ada masalah, bisa langsung diperbaiki, sehingga kalian tahu gitu, promilnya itu harus yang kayak gimana sih, supaya sesuai dengan apa yang kalian alami. Menurut aku kayak gitu. Please banget ya, turunin ego, kalau kalian memang mau untuk mempunyai keturunan, turunin ego, datengin ke dokter. Nah itu dia tadi tips dari aku ya, intinya kalian harus pertama harus luangin waktu untuk honeymoon. Yang kedua, harus menjaga pola hidup sehat. Dan yang ketiga, kalian harus mengecek kondisi kalian ke dokter. Kalau memang sudah lebih dari 1 tahun tapi kalian gak hamil-hamil juga, jangan malas untuk ngecek ke dokter, jangan takut, karena itu penting banget untuk kesehatan kalian sendiri. Itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi LDR ataupun LDM. Semoga juga buat para pejuang garis 2 segera diberikan momongan yang sehat, lengkap, sempurna, tiada kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan juga share. See you on the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.